Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Natasha, NIM 19045021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tes sumatif pertama Geografi Regional Indonesia, jadwal Jumat pukul 9.41 sampai dengan 12.20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saya akan memulai presentasi saya pada pagi hari ini. Baik, kita tunggu dulu layar Zoom-nya, presentasinya. Adapun materi yang akan saya presentasikan pada tes sumatif pertama ini adalah yang A, pengertian geografi, pengertian regional, dan pengertian geografi regional. Yang B, tujuan dan kegunaan geografi regional. Yang C, kriteria suatu regional dan pendekatan dalam pengkajian regional. Lalu yang terakhir yaitu D, pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya beserta contoh. Baiklah, pengertian geografi. Secara etimologi atau asal-usul kata, kata geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata geos yang artinya bumi dan graphein yang artinya gambaran. Jadi, secara asal-usul kata, geografi merupakan ilmu yang mempelajari gambaran permukaan bumi dengan objek studi fenomena geosfer. Fenomena geosfer mencakup itu atmosfer, litosfer, hidrosfer, kriosfer, dan biosfer. Nah, di dalam fenomena geosfer ini juga mempelajari aktivitas manusia yang mencakup interaksinya dengan lingkungan. Jadi itu merupakan objek studi pembelajaran geografi. Nah, pengertian geografi regional yaitu pengertian regional yaitu sebuah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu. Region dapat dibedakan satu sama lainnya berdasarkan geografisnya. Jadi, region itu adalah wilayah yang memiliki ciri khas tertentu. Nah, yang kita lanjutkan sekarang yaitu bagian B. Bagian A yaitu pengertian geografi regional. Geografi regional adalah studi tentang wilayah di permukaan bumi dengan mempergunakan analisis pembedaan wilayah atau areal differentiation dan persamaan wilayah atau areal likeness. Nah, jadi itu adalah pengertian dari geografi regional. Kita lanjutkan pada tujuan geografi regional. Tujuannya yaitu mengkaji situasi-situasi yang spesifik atau merinci dari lokasi suatu tempat. Pendekatan ke ruangan merupakan ciri utama dalam geografi regional. Gary dan Golke menjelaskan bahwa geografi regional merupakan disiplin ilmu yang korelatif dan terintegrasi secara fungsional tempat-tempat di permukaan bumi. Kita lanjut pada pembagian yang C, kriteria suatu regional dan pendekatan dalam pengkajian regional. Region adalah suatu wilayah yang mempunyai kesamaan, biasanya berupa unsur fisik, unsur manusia, atau gabungan dari unsur fisik dan juga unsur manusia. Adapun unit-unit region, menurut Whittlesey, dapat dibentuk oleh yang pertama nampakkan iklim saja, bisa tanah saja, atau menunjukkan areal atau kawasan saja. Yang kedua, ada multiple feature region, yaitu region yang menunjukkan kenampakan yang majemuk atau banyak. Nah, seperti gabungan antara jenis tanah dengan tumbuhan. Misalnya daerah arid, maka tumbuhannya ialah kaktus. Wilayah tundra atau es, maka tumbuhannya berupa lumut. Nah, tumbuhan dan juga budaya cocok tanamnya seperti apa? Kalau daerah tropis, maka cocok tanamnya itu dapat berupa agraris atau di sektor pertanian. Lalu ada yang ketiga, regional total atau complex. Terdiri atas banyak unsur, bisa gabungan antara unsur fisik dan manusia, seperti provinsi, negara, kawasan tertentu. Nah, ini adalah beberapa contoh atau gambaran dari bentuk gambaran suatu regional. Bisa kita lihat ini adalah berdasarkan pembagian iklim, ada yang iklim panas, ada yang kering, ada yang tundra, ada tropis. Lalu ada berupa aktivitas manusia. Seperti yang kita lihat di gambar, itu adalah gambar agraris, yaitu sektor pertanian, perekonomian di pertanian. Lalu ada bentuk
interaksi manusia dalam lingkungan atau wilayah yang kompleks, itu di gambar yang bagian 3, itu tuh gambar negara ataupun suatu wilayah yang berada di dekat sumber daya alam berupa gunung dan juga danau. Lalu, kita lanjut pada definisi ataupun ciri-ciri region dapat dilihat oleh Bintarto. Nah, Bintarto ini merupakan salah satu ahli geografi Indonesia. Jadi, menurut Bintarto ini, ada 3 ciri yang menunjukkan bahwa sesuatu daerah itu dapat dikatakan region. Yang pertama, adanya keseragaman atau kesamaan. Dalam kriteria tertentu disebut region uniform. Yang B, yaitu wilayah dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan dengan garis melingkar, atau disebut dengan nodal region. Jadi, ada beberapa region yang disatukan oleh hubungan garis yang melingkar, sehingga disebut dengan nodal region. Jadi, saling berhubungan antara region dengan region lain melalui nodal region tersebut. Lalu yang bagian kedua, yang A, yaitu generic region. Generic region adalah kualifikasi wilayah yang terutama menekankan pada jenisnya, fungsinya diabaikan. Maksudnya ini wilayah yang jenisnya seperti apa, tidak menuntut pada fungsinya seperti, tidak harus ke pertanian, tetapi memiliki klasifikasi atau jenis yang sama, misalnya sama-sama iklim arid, tetapi mengabaikan fungsinya untuk apa begitu. Yang B yaitu specific region, yaitu klasifikasi wilayah berdasarkan kekhususannya, yaitu daerah tunggal mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu wilayah yang dalam klasifikasinya menggunakan metode statistik deskriptif. Maksudnya di sini mungkin wilayah itu ada pembagiannya dengan menggunakan statistik seperti itu. Kita lanjut bagian yang C, yaitu kriteria suatu regional dan pendekatan dalam pengkajian regional. Pendekatan geografi regional yaitu pendekatan yang menggambarkan fenomena geosfer dengan melibatkan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Nah, pendekatan regional dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi dengan pendekatan itu kita dapat membedakan perbedaan antara wilayah dan melihat setiap wilayah mempunyai karakteristik atau yang khas berbeda dengan wilayah lain dan dapat digunakan untuk menganalisis objek kajian geografi. Pendekatan regional disebut juga dengan pendekatan kompleks wilayah. Kenapa kompleks wilayah? Karena itu berkaitan dengan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi, sehingga itu adalah pendekatan yang sangat kompleks, sangat menuntut segala aspek dalam pendekatan geografi. Kita ketahui bersama bahwa pendekatan keruangan itu menganalisis ruang sebagai suatu eksistensi. Lalu yang kedua, pendekatan ekologi itu berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Seperti manusia berinteraksi dengan lingkungannya seperti bertani, bersawah, berladang. Ada juga manusia yang juga menyebabkan adanya interaksi yang bisa konotasinya negatif. Seperti manusia menebang pohon, sehingga menyebabkan hutan gundul dan mengakibatkan banjir. Lalu yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah. Inilah pendekatan dalam geografi regional. Karena mencakup wilayah yang kompleks, sehingga mencakup di sana itu pendekatan keruangan iya juga, dan juga pendekatan ekologi dan lingkungan, serta interaksi manusia di dalamnya. Kita lanjut bagian D, pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya, beserta contoh. Baik, ada beberapa unsur yang digunakan dalam pembagian muka bumi ini. Yang A, yaitu unsur fisis. Unsur fisis ini berdasarkan fisik bumi. Yang pertama itu iklim. Iklim merupakan cuaca, iklim merupakan keadaan atmosfer pada waktu yang lama dan juga kawasan yang luas. Jadi iklim ini adalah rerataannya cuaca. Nah, iklim, berdasarkan variasi iklim, terdapat banyak iklim. Ada wilayah tropis yang berada di 0 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai dengan 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Tepat di tengah bumi, garis ekuator khatulistiwa. Lalu ada subtropis, yaitu 60 derajat lintang utara lintang selatan sampai 90 derajat lintang utara lintang selatan. Ada iklim sedang dan juga iklim gersang ataupun yang terakhir yaitu iklim kutub yang berada di 90 derajat ke atas lintang bumi, ada di kutub utara, kutub selatan. Nah, itu adalah pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya menurut iklim. Lalu yang menurut relief, relief itu adalah tinggi rendahnya suatu tempat.
Nah, berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi, terdapat wilayah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, pantai, dan juga yang pastinya ada wilayah lembah seperti itu. Lalu yang ketiga ada curah hujan. Curah hujan itu diukur berdasarkan jumlah air yang jatuh dalam per bulan dan juga bisa per tahun. Dalam iklim basah itu ditentukan berdasarkan curah hujannya yaitu 1000 mm per tahun. Jadi itu termasuk dalam hutan hujan tropis. Lalu ada iklim gersang atau arid, dapat berupa wilayah gurun, dan ada iklim musiman. Yang keempat, ada vegetasi atau hewan. Ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan berdaun jarum, tundra, stepa, dan sabana. Hewannya dapat berupa hewan oriental, hewan australis, hewan tropis, hewan dan banyak sebagainya macamnya, neotropik, seperti itu. Kita lanjutkan kepada bagian D juga. Ini adalah merupakan gambaran dari yang saya jabarkan tadi. Ini adalah berdasarkan iklim, ada tundra, stepa, dan juga hutan hujan tropis, ada gurun, sabana, seperti itu. Ini adalah curah hujan. Lalu ini ada relief, dapat kita lihat ada gunung di sini, glasier, lembah, tombolo, dan lain sebagainya. Dapat kita amati di sini. Lalu yang menarik sekali ini adalah saya paparkan gambaran peta persebaran hutan hujan tropis, savana, dan gurun. Bisa kita lihat bahwa hutan hujan tropis itu terdapat di lintang ekuator, lalu gurun itu dapat di daerah arid, yaitu di lintang 30 derajat, lintang utara, dan lintang selatan. Nah, baik, kita lanjutkan pada pembagian muka bumi yang selanjutnya berdasarkan B, unsur manusia. Mengapa unsur manusia berperan di sini? Karena manusia itu juga menentukan pembagian regionnya. Manusia jenis ini berarti ditemukan di sini. Nah, seperti itulah singkatnya. Jadi unsur manusia itu dapat kita lihat melalui 4 poin di sini. Yang pertama ada bagian bumi bagian manusia bagian barat dan timur. Yaitu barat merujuk pada wilayah yang terdapat di bujur barat bumi yang memiliki ciri khas budaya tertentu, dan juga timur merujuk pada wilayah yang terdapat pada bagian bujur timur bumi yang memiliki ciri khas tertentu. Yang kedua, negara utara dan selatan. Utara merujuk pada wilayah daerah 0 lintang utara sampai 90 derajat lintang utara yang meliputi misalnya seperti Amerika Utara, Eropa, Rusia, Inggris, dan lain sebagainya. Yang selatan itu 0 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara yang meliputi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, Indonesia bagian setengah bagiannya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada agraris dan industri. Agraris itu berasal dari kata agri, yaitu pertanian, dan industri yang menekankan pada penggunaan mesin canggih dalam produksinya. Jadi agraris merujuk pada negara atau kawasan yang perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian. Biasanya terdapat di lintang tropis, seperti negara kita sendiri, Indonesia, Thailand, dan Brazil. Nah, yang industri itu merupakan di sektor tidak mengekspor komoditas primer. Maksudnya di sini ada jagung, ada padi, itu tidak langsung diekspor, melainkan mereka mengolahnya. Seperti penemuan mesin uap, mereka mengolah kapas menjadi benang. Seperti Inggris yang menyebabkan adanya revolusi industri, Amerika, Prancis, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada negara maju dan negara berkembang. Negara utara yaitu umumnya dirujuk sebagai negara maju. Kenapa negara maju? Karena GDP-nya atau Gross Domestic Product-nya itu di atas rata-rata pendapatan per kapita negaranya. Sedangkan negara selatan itu dikuasai biasanya merujuk pada wilayah negara berkembang, kecuali Australia. Oke, sangat menarik sekali diskusi kita hari ini. Sangat menguji pengetahuan umum kita. Lalu kita lanjutkan pada pembagian muka bumi. Ini merupakan contoh gambar yang telah saya paparkan tadi. Ini ada garis Greenwich, yaitu garis yang membagi pembagian wilayah. Ini bujur barat, ini bujur timur. Bujur barat itu yang berwarna kuning ini ya, dan bujur timur itu yang warna putih. Dari garis Greenwich ini juga menentukan pembagian waktu juga. Jadi di Inggris tepatnya ini, di Greenwich. Lalu ada
negara utara, negara selatan. Jadi ini adalah pembagian negara utara, negara selatan. Dapat kita lihat ada garis ini ya. Ini adalah garis yang membelah pembagian utara dengan selatan. Utara dapat kita lihat itu ada Kanada, Amerika, Greenland, Rusia. Sedangkan yang selatan itu negara berkembang, dapat berupa Meksiko, Brazil, Argentina, Chili, Afrika, India, Cina, dan juga Indonesia, serta Papua Nugini. Timor Leste juga. Kecuali di bagian selatan itu ada satu negara maju, yaitu Australia dan Selandia Baru. Lalu ada negara yang bertumpu pada sektor industri. Kita lihat ini gambar pabrik ya, dengan cerobong-cerobong asap, berarti mereka itu mengolah, memproduksi. Jadi di sana dapat digambarkan bahwa ada pembangunan yang besar, yang maju seperti itu. Kalau agraris lebih ke pertanian. Baik, kita lanjutkan pada interaksi yang C, yaitu poin interaksi faktor fisik dengan faktor manusia. Jadi faktor fisik dan manusia ini saling mempengaruhi. Bagaimana manusia itu dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Manusia di wilayah tropis memanfaatkan lingkungan alamnya yang subur dengan cara bertani, dengan cara maritim atau kelautan, pelayaran, seperti itu. Negara yang arid memanfaatkan gurunnya untuk mengolah ladang ataupun seperti peternakan. Lalu ada di yang poin pertama, politik dan administrasi. Adanya kerjasama antar region atau wilayah seperti MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, AFTA, Asia Free Trade Area. Lalu yang kedua ada daerah pertanian. Sama saja seperti saya paparkan tadi, bahwa daerah pertanian itu didomain oleh negara yang berada di lintang tropis seperti Thailand, Indonesia, dan Brazil. Itu termasuk dalam negara berkembang, karena salah satu syarat negara dikatakan maju ialah tidak bergantung pada alam. Sedangkan negara yang ada di daerah tropis itu sangat bergantung pada alam dalam memproduksi kebutuhannya sehari-hari. 3, daerah industri, daerah yang memanfaatkan sumber daya alam juga, namun diproduksi dan diekspor dalam bentuk barang yang sudah siap guna atau mengalami proses produksi dulu. Seperti tidak langsung menjual kapas, tetapi mereka membuat dulu benang, membuat dulu pakaian, baru nanti diekspor. Lalu ada wilayah pertahanan. Pertahanan itu dapat berupa kerjasama ataupun di wilayah perbatasan. Dan zona ekonomi. Zona ekonomi ini mempengaruhi nanti kerjasamanya seperti apa. Misalnya wilayah yang memiliki kesamaan dalam memproduksi minyak akan membentuk OPEC, misalnya seperti itu. Lalu yang D, akibat terjadinya interrelasi dan interdependensi antarregional. Interrelasi dan interdependensi ini adanya saling membutuhkan satu sama lain. Ada hubungan politik, misalnya Indonesia membutuhkan dari Malaysia seperti ini, maka keduanya akan membentuk suatu kerjasama bilateral, yaitu dua negara. Ada multilateral, itu mencakup beberapa banyak negara. Ada hubungan ekonomi, misalnya kerjasama atas nama di latar belakang karena ekspor minyak. Ada berupa budaya, misalnya sesama budaya timur seperti itu, ada IPTEK dan HANKAM, pertahanan keamanan. Ini adalah peta yang telah saya buat untuk tugas yang sebelumnya kepada Ibu, telah dikumpulkan sebelumnya di e-learning. Jadi di sini saya akan memaparkan Indonesia sebagai regional Nusantara, kebermanaan, letak, luar, batas, dan bentuk regional Indonesia. Peta wilayah negara Republik Indonesia dapat dipaparkan di sini. Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Coba kita lihat di sini sudah terdapat garis-garis pembagi 34 provinsi ya. Nah, kita lanjut. Yang A berdasarkan letak, yaitu fisiografis. Yang astronomis, poin astronomis yaitu posisi, merupakan letak Indonesia berdasarkan posisi bintang dan bujurnya. Nah, di dalam bumi ini Indonesia itu terletak di bujur dan lintang apa, seperti itu. Jadi Indonesia itu beriklim tropis karena terletak di lintang 6 derajat LU, lintang utara, sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Oleh karena itu, pembagian waktu di Indonesia itu ada 3 zona, WIB, WITA, dan juga WIT. Nah, jadi
berdasarkan astronomis, Indonesia itu merupakan daerah di bintang tropis. Lalu yang geologis Indonesia itu sangatlah kompleks. Indonesia itu rawan gempa. Karena apa? Karena adanya pertemuan sirkum pegunungan dunia. Ada sirkum Mediterania yang berasal dari pegunungan Himalaya, lalu ke Tanjung Malaka, lalu membelok ke Sumatera dan Jawa. Itu adalah sirkum pegunungan muda. Dan juga yang selanjutnya ada sirkum Pasifik, yaitu berasal dari pegunungan Rocky di Amerika Utara, yang lanjutnya membelok ke Jepang, Filipina, dan lanjut kepada kepala burung Irian, Papua, dan bagian Maluku. Nah, pertemuan suku pegunungan ini menyebabkan Indonesia sangat banyak gunung api, merupakan daerah yang subur, cocok untuk pertanian. Lalu ada pertemuan 3 lempeng juga. Iya, misalnya lempeng Eurasia, yaitu lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Filipina, yang aktif terus bergerak menyebabkan Indonesia itu sering terjadinya lawan gempa. Nah, Eurasia bagian barat, Indo-Australia ke bagian utara, Filipina ke bagian selatan, sehingga menyebabkan Indonesia itu mengalami yang namanya bisa gempa vulkanik, iya juga, gempa tektonik, iya juga, seperti itu. Lalu ada bagian C, klimatologis, yaitu berdasarkan iklim. Indonesia beriklim tropis karena terletak di garis khatulistiwa, terdiri dari 2 musim, 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau. Sehingga Indonesia itu memang sangat kaya akan alam, kaya akan sumber daya alam. Mendukung sekali bahwa Indonesia ini menjadi negara agraris, tetapi tentunya kita tidak dapat hanya bertumpu pada satu sektor ini saja. Untuk maju ke depannya kita harus dapat mengolah sumber daya alam kita yang sangat kaya ini untuk dijadikan komoditas ekspor yang telah kita produksi terlebih dahulu. Yang D, maritim. Maritim itu berkaitan dengan kelautan, pelayaran. Berdasarkan kelautan, Indonesia ini memiliki garis pantai yang sangat luas. Karena pulaunya yang sangat banyak berupa negara kepulauan atau archipelago, sehingga Indonesia ini memang sangat cocok sekali di bidang maritim karena kaya akan sumber daya alam di laut. Ia juga seperti adanya terumbu karang kan seperti itu. Karena Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, itu sehingga Indonesia itu sangat cocok juga di bidang maritim atau kelautan. Seperti orang bilang dulu bahwa Indonesia ini adalah nenek moyangnya pelaut ulung ya. Yang kedua, berdasarkan sosiografis. Yang pertama, politis. Indonesia merupakan negara anggota ASEAN, MEA. Indonesia terletak di antara 2 politik yang berbeda, yaitu demokrasi Australia dan demokrasi Asia Selatan yang sangat jauh berbeda. Ada juga di Asia itu beberapa yang merupakan negara kerajaan seperti itu. Sehingga tidak langsung juga mempengaruhi jalannya politik di Indonesia. Indonesia menganut sistem politik welfare atau kesejahteraan yang berlandaskan pada Pancasila. Yang B, ekonomis. Secara ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi liberal Australia dan sistem ekonomi sentral Asia. Ekonomi Australia itu sangat bebas. Tidak ada yang namanya kepemilikan negara atau kepemilikan, semuanya itu bebas untuk melakukan perdagangan, perekonomian yang seperti apa, kecuali di negara komunis, karena itu ada kerjasamanya dengan negara atau diatur secara langsung harganya bagaimana oleh negara. Kalau bebas kan ditentukan oleh jalannya proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual, seperti itu. Indonesia itu yang C, yaitu strategis. Indonesia memang strategis berdasarkan letak geologis, ekonomis, memang sangat strategis, diapit oleh 2 benua, merupakan jembatan antara 2 benua besar, Asia dengan Australia, banyak yang melakukan transit di Indonesia. Indonesia memiliki letak yang sangat-sangat strategis di antara 2 samudra, Pasifik dan Hindia, sehingga kaya akan laut, sumber daya alam laut, yang merupakan jalur perdagangan dunia juga. Seperti di zaman dulu juga kita mengetahui bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan tempat berlabuhnya atau perdagangan antara Arab yang ingin pergi ke Cina atau jalur sutra. Jadi Indonesia itu memang dari zaman dahulu telah dikenal sebagai tempat transit
transitnya orang-orang yang ingin melakukan perdagangan antara Arab, Gujarat, India dengan Cina, merupakan jalur sutra dulu. Yang D yang terakhir yaitu kultural atau budaya. Terletak di simpang 4 jalan antara benua Asia dan Australia yang mengalami akulturasi bangsa. Ya, memang benar seperti itu. Tidak ada yang namanya suku asli Indonesia itu, karena telah mengalami yang namanya proses akulturasi dan asimilasi. Akulturasi itu menyebabkan budaya baru, melahirkan budaya baru tanpa menghapus dua kebudayaan yang sebelumnya. Sedangkan asimilasi itu menghasilkan budaya baru yang menghapus kebudayaan yang sebelumnya. Jadi, Indonesia ini dulu merupakan negara kerajaan. Dulunya merupakan kerajaan Hindu, lalu datang kerajaan Islam melalui saluran islamisasi. Ada melalui perdagangan, perkawinan, dan juga tasawuf, serta ulama sufi dan pondok pesantren. Sehingga banyak agama Hindu itu yang ingin memilih menjadi agama Islam. Karena apa? Karena untuk masuk ke agama Islam itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan agama Hindu, dan juga melalui Wali Songo yang dilakukan dengan dakwah menyebabkan banyak bangsa Indonesia yang dulunya beragama Hindu berubah menjadi agama Islam. Dan juga akulturasi banyak di bidang sastra, bidang arsitektur, dapat berupa bangunan. Coba kita lihat, ada bangunan masjid yang bercorak Hindu, ada juga kerajaan yang bercorak Islam dan dulunya merupakan kerajaan Hindu, seperti kerajaan Demak, kerajaan Mataram, ya seperti itulah, merupakan sosiografis dari Indonesia ini, merupakan seperti itu. Indonesia sebagai regional Nusantara dapat juga kita lihat berdasarkan B, batasnya. Ada batas darat, di utara itu Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Di selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia. Yang di bagian barat itu berbatasan langsung dengan laut, yaitu Samudra Hindia. Yang D, yaitu batas timur, berbatasan dengan Papua Nugini. Yang kedua, batas perairan. Yang tadi kan daratan. Yang kedua, perairan. Yang bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi atau Laut Filipina. Yang B, selatan, yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang C, yang bagian barat juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang D, timur, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Yang ketiga, luas. Indonesia memiliki luas 1.905 juta kilometer persegi. 1.905 juta kilometer persegi. Yang keempat, bentuk regional Indonesia. Indonesia merupakan kawasan regional. Pulau-pulaunya berbentuk archipelago atau kepulauan. Adapun bentuk kerjasama region Indonesia yaitu ada ASEAN, Asia Southeast, lalu ada AFTA, Asia Free Trade Area, APEC, MEA, Masyarakat Ekonomi Asia, OPEC, Oil Petroleum Exporting Country, yaitu negara pengekspor minyak, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya, Laila Natasha, NIM 19045021. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu, dan juga teman-teman semuanya.